puasa 30 hari ini bener-bener dia puasanya betul, apa pas lagi wudhu dia korupsi, yang dimasukin yang dikeluarin 2 dimasukin 1 gitu kan, kumur-kumur 1, 2, 3, pas ketiga kagak ada yang keluar gitu kan. Nah ini udah itu wudhunya pakai sirup. iya, itu yang bahaya gitu. Nah, jadi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di konten kesayangan kita semua, pengangguran negeri sipil. Aduh, makin lemes. Mas, ya kan? Karena emang lemak-lemak mulai habis. Dompet alhamdulillah sebentar lagi akan terisi. Yoi. THR. Bukan THR kayak angpau. Karena emang yang kita tunggu-tunggu itu ketika bulan Ramadan ya ini THR. Mendadak jadi miskin. Iya. Aku tanya nih Bang Ojan. Biasanya kan kita nih ya orang-orang rata-rata itu mereka itu lebih rajin ibadahnya di bulan puasa. Ya kan ya, biasanya ya kan ada yang tadinya nggak rajin, sekarang dia nambah rajin buat ibadah di puasa di bulan Ramadan. Nah, tapi anehnya ketika Ramadan itu sudah berlalu, kok ikut-ikutan tuh ibadah juga berlalu, jadi nggak lagi rajin. Nah, kira-kira ini kenapa nih Bang Ojan ada seperti ini nih Bang Ojan? Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya tentang hal ini yaitu dikembalikan kembali kepada pribadi masing-masing sebenarnya ya. Karena memang kuncinya adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dan kita bawa di luar Ramadan. Memang kalau di bulan Ramadan itu didukung oleh situasi dan kondisi ya enggak. Jadi mungkin yang aktivitas orang bekerja yang tadinya mungkin sampai malam karena buka puasa jadi waktu kerjanya mungkin lebih dipotong gitu ya, lebih disingkat gitu, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain lebih banyak keagamaannya karena kondisinya mendukung. Nah, sekarang bagaimana yang tidak ada nuansa Ramadan tetapi bagaimana kita memunculkan nuansa itu di bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, ini tantangan kita. Karena memang pada prinsipnya setan itu selalu menggoda kita, betul nggak? Yes, Jadi betul. setan itu selalu menggoda kita, menguji kita gitu, bagaimana keimanan kita gitu. Jadi memang kalau bicara tentang hal ini, ternyata setan itu licik, Bang Fitra. Iya. Licik gimana ini? Licik. Jadi setan itu ternyata punya jurus. Jadi bukan cuma Bruce Lee doang ya, bukan cuma Jackie Chan doang yang punya jurus. Setan ini punya jurus juga. Nah, makanya kita pahami gitu ya, agar kita bisa bagaimana nih kita bertahan memaksimalkan ibadah di luar daripada Ramadan. Yang pertama, jurus yang pertama dari setan itu, jadi setan itu membisikkan ya, menggoda anak cucu Adam, menggoda manusia, itu mengeluarkan jurus yang pertama itu adalah JT. Apa tuh JT? JT itu jangan tahu. Oh, jangan. Maksudnya apa? Jangan tahu tentang kebaikan gitu. Jadi setan itu berupaya untuk bagaimana kita nih nggak tahu kebaikan gitu. Bagaimana kita ini nggak usah dekat-dekat dengan kebaikan. Bagaimana informasi kebaikan itu kita jauh gitu. Nah, tapi kalau misalnya seseorang ini memiliki keimanan yang kuat gitu ya, setan terpental memang. Tapi apakah setan itu mundur? Tidak, dia maju lagi dengan jurus berikutnya. Apa jurus yang berikutnya? Jurus yang berikutnya kalau orang ini udah tahu, dia ngeluarin jurus yang kedua yaitu JA. Jangan amalkan. Nah, kita udah tahu nih. Woi, setelah Ramadan itu ada loh puasa lagi, yakni puasanya itu memiliki pahala yang pahalanya itu seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh, yaitu puasa sunnah Syawal. Ya, Syawal mundur lagi. Syawal. Nah, tapi tadinya kan nggak tahu nih, dia tahu. Akhirnya apa? Setan bisikin dong. Udahlah, Fitra udah nggak usah.
ngapain sih puasa sunnah ini, lebaran ini kita puas-puasin, kue lebaran Yo, banyak banyak, ya kan? sirup, udah nggak usah puasa. Nah tapi misalnya Bang Fitra ini imannya bagus gitu kan, akhirnya dia puasa, mental lagi kan, mental lagi nih setan, datang lagi setan dengan jurus berikutnya. Tadinya JT mental, JA jurus yang kedua mental gitu kan, kemudian setan mengeluarkan jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga ini adalah JBB. Apa tuh JBB? Jangan banyak-banyak ya. Oh. Awas, Oh, jangan salah persepsi. JBB apa nih? Ya, awas jangan salah arti, jangan banyak-banyak. Kita tahu puasa Syawal itu 6 hari gitu kan. Puasa sunnah Syawal itu 6 hari. Setan ngebisikin, ya udah dah Bang Fitra, lu kalau mau puasa nggak apa-apa, tapi udah sekali aja ya, sehari aja atau 2 hari aja udah cukup, gak usah banyak-banyak sunnah ini gitu kan. Setan tuh gitu, licik gitu kan. Tapi Bang Fitra ini imannya naik, mental lagi tuh setan. Bang Fitra menuntaskan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Setan mundur, tapi datang lagi dengan jurus yang berikutnya. Apa jurus yang berikutnya? Jurus yang berikutnya ini adalah JIH. JIH, bukan Cio. Tapi JIH. Ya, apa itu JIH? Jangan ikhlas. Nah, ini udah makin tinggi nih keimanan seseorang itu diuji. Oke, Bang Fitra ini dia ngerjain puasa sunnah Syawal, dia ngerjainnya full. Yang jadi pertanyaan, ikhlas nggak nih ngerjain? Ini yang digoda oleh setan. Bisa jadi dia cuma formalitas gitu kan, bisa jadi bibirnya kering itu dibikin kering gitu kan. Padahal kurang apa? Kurang minum, kurang makan, nganggur. Gitu kan. Nah, tapi enggak, ternyata bener ikhlas gitu kan. Nah, yang terakhir ternyata Bang Fitra ini sudah amalkan, sudah tahu, sudah banyak dikerjakannya, sudah ikhlas. Setan mengeluarkan jurus yang terakhir, pamungkasnya setan. Apa ini? JIS, jangan istiqomah. Nah, jadi keistiqomahan ini sebenarnya makom yang tertinggi. Banyak orang yang sudah ikhlas, sudah banyak amalnya, sudah banyak melakukan amal kebaikan. Pertanyaan dia terus menerus nggak nih? Gitu. Puasa 30 hari ini benar-benar full puasa atau nyolong-nyolong kagak gitu kan? Puasa 30 hari ini benar-benar dia puasanya betul, apa pas lagi wudhu dia korupsi? Yang dimasukin, yang dikeluarin 2, dimasukin 1 gitu kan? Kubur-kubur 1, 2, 3, pas ketiga kagak ada yang keluar gitu kan? Nah ini udah itu wudhunya pakai sirup. iya, itu yang bahaya gitu. Nah, jadi iya, ini yang bahaya. Makanya keistiqomahan ini yang harus dijaga ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menghadirkan amalia-amalia soleh, kita menciptakan nuansa Ramadan itu di luar daripada Ramadan ya. Dengan bagaimana kita mengoptimalkan apa saja caranya. Caranya pertama, kita betul-betul untuk selalu menghidupkan sunnah. Jadi sunnah itu dijaga. Makanya kenapa ada puasa Senin Kamis, itu menjaga barometer kita, keistiqomahan kita. Ada malam tahajud, ada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ini salah satu amalan-amalan yang cara bagaimana kita menjaga ibadah-ibadah setelah Ramadan gitu. Yang kedua adalah bagaimana tak lain sebaik-baiknya manusia ya, bahkan dikatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Sehingga ketika manusia itu selalu mengingat kematian akan dirinya, dia selalu mempersiapkan dirinya betul-betul bagaimana agar dia ini siap untuk menghadap kepada Allah dengan persiapan yang terbaik. Iya gitu. Jadi yang dia pikirkan itu, waduh gimana kalau gue hari ini mati, gimana kalau gue besok mati, amal apa yang gue bawa gitu. Maka tak lain yang dia lakukan adalah kebaikan dan kebaikan gitu. Makanya sebagai kesimpulan yang dirumuskan dan dikutip dari perkataan salah seorang ulama, Imam Asy-Syaibani, yang mengatakan syatani baina ma bainal ladzi ramadanuhu syahrun wa man awqatuhu ramadan. Jadi Bang Andi, Bang Fitra, ternyata berbeda antara orang yang Ramadannya 1 bulan dengan orang yang seluruh waktunya itu Ramadan. Apa perbedaannya? Qad asya fi Ramadan darbul awal wa tsani kullu hayatihi Ramadan.
Jadi perbedaannya adalah yang pertama orang itu hanya hidup di dalam bulan Ramadan, yang kedua Ramadan itu hidup di dalam diri. Masya Allah. Ini intinya bagaimana kita menghadirkan nuansa Ramadan, menghidupkan Ramadan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa menjaga keistiqomahan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin tambah sedikit kali nih Bang Ojan, Iya. kan ada JA, JD dan segala macem ya. Oh, ya iya. kan. Ada yang terakhir Apa tuh? nih ya kan. JCNTD. Apa tuh? Jangan cuma nonton tapi dijalani. Iya, benar. Iyalah, nonton doang. Ini ilmu daging loh ini. Nonton oh tahu nih, tapi ngajarin sama aja bohong. Kan Betul. begitu ya Bang Ojan ya. Amalkan. Amalkan. Iyalah. Kalau nonton doang mah dasar nganggur sih nggak mau. Berarti kalau kita pakai boleh nggak nih ucap brand? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya, karena masih gratis Iya, kan. gratis. Nanti mau Kalau bayar. kita kalau kita promoin brand GNT itu GNT. yang kita terapkan. Jadi kita itu harus GNT, jalankan dan terapkan. Masya Allah. Iya. Benar-benar GNT, benar-benar. jalankan dan terapkan. Jalankan dan terapkan. Bang Fitra ada lagi? JNE atau Si cepat kaya. Jadi itu ya yang pesan yang bisa kita ambil tadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Ojan itu, bagaimana supaya Ramadan itu tetap berlaku Iya. di bulan 11 bulan berikutnya. 11 bulan berikutnya itu dengan cara menghidupkan Ramadan itu ada di dalam dalam jiwa kita, dalam hati. itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Anda menghidupkan Ramadan di dalam jiwa kita, dan di akhir bulan juga ada THR yang akan Allah hidupkan di dalam diri kita. Dalam Amin. kantong kita. Amin. Amin. Baik, itu aja. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.